Gak mungkin loh guys bagi Lukas untuk bersama dengan mantan pacar yang dituduhkan karena aktivitasnya di dalam dan juga luar negeri. Orang-orang yang mengaku ini kebanyakan cowok katanya. Semuanya memang telah disetting untuk menghancurkan karir dari seorang Lukas. Annyeonghaseyo Cenggedel, Yusuf Kim Emida, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Everything is okay ya? Dan untuk hari ini kita akan ngebahas tentang part kedua, kelanjutan dari penelitian tim cyber yang telah disewa oleh para penggemar dari Lukas. Dan dalam part kedua ini sudah banyak banget bukti-bukti yang telah ditemukan oleh para tim investigasi dan mereka juga telah mengungkapkan hal tersebut kepada kita semua. Dan hal yang mencengangkan di sini adalah tentang, penasaran banget ya? Yaudah, langsung aja kita simak bagaimana hasil investigasi mereka yang selanjutnya terhadap OP-OP yang mengaku sebagai pacar dari Lukas. Yang berikutnya adalah pada tanggal 24 Agustus 2021 ada OP2. Yang mana OP2 ini disebutkan sebagai tiruan dari OP pertama. Jadi untuk OP2 sendiri ini tuh ngebuat akun Weibo pada tanggal 18 Agustus 2019. Tetapi belum ada postingan aktif ya sebelum tuduhannya terhadap Lukas. Dia ini diidentifikasi sebagai wanita dan juga tinggal di luar negeri. Nah, si OP2 yang merupakan ahli tiruan ini sebelumnya membantah tuduhan. Yang pertama adalah mengenai catatan WeChat. Sebenarnya untuk catatan WeChat ini membuktikan bahwa banyak sekali bukti-bukti palsu yang telah diberikan oleh si OP yang kedua. Untuk bukti yang pertama misalnya ya, jadi untuk foto pertama ini menunjukkan bahwa catatan WeChat-nya bersama dengan Lukas itu kayak udah diedit ya. Karena terdapat banyak sekali kekeliruan di sini. Misalnya dari misalignment chat box-nya dan juga teksnya dan juga Lukas nickname yang terus berubah. Dan sebenarnya conversation WeChat itu nggak bisa membuktikan apapun karena kamu juga bisa berkirim pesan dengan orang lain. Kalian juga bisa ngubah namanya di WeChat tersebut jadi seolah-olah itu emang Lukas gitu. Padahal kalau kita berbicara mengenai pesan WeChat ini kan fotonya dapat diedit, nickname-nya juga dapat diedit seolah-olah itu emang Lukas. Jadi emang nggak membuktikan apapun sih guys untuk yang pesan WeChat. Yang kedua adalah bukti menghadiri konser. Sebenarnya untuk bukti menghadiri konser itu nggak membuktikan apapun ya bahwa kamu itu merupakan pacar. Karena untuk menghadiri konser sendiri setiap penggemar juga dapat menghadiri konser, bukan? Jadi bukan hanya pacar saja yang dapat menghadiri konser. Jadi aneh sih untuk bukti yang tersebut. Yang ketiga adalah penggemar Cina ini juga menerima berita di mana ada dugaan mantan pacar kedua juga telah ditampilkan. Yang berikutnya adalah pada tanggal 24 Agustus 2021 ternyata ada OP3. Nah, si OP3 ini telah ngebuat akun Weibo pada tanggal 25 Desember 2018, mirip dengan akun Weibo lainnya. Dan ini juga telah dibuat 3 tahun lalu, tetapi nggak ada postingan sebelumnya sebelum tuduhan itu dimulai. Pada profil akun ini kita dapat melihat bahwa jenis kelaminnya adalah laki-laki guys, dan berdomisili di Ningxia, Cina. Yang menjadi pertanyaan kita adalah gimana OP ini yakin bahwa dia itu adalah mantan pacar Lukas, sedangkan dia itu adalah laki-laki. Ada yang punya opini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan rumor ketiga itu juga muncul pada tanggal 24 Agustus 2021 di Weibo dan penuduh memberikan tangkapan layar WeChat dan juga foto Lukas. Dan menurut hasil investigasi ya guys, foto Lukas yang duduk di sebuah ruangan dengan gelas anggur di atas meja terlihat seperti diambil di asrama lama untuk Lukas dan juga para member NCT lainnya. Dan yang lebih menimbulkan banyak pertanyaan adalah gimana si OP ini memblur segala sesuatu yang di belakang dan juga di sekitarnya. Kenapa sih mereka itu harus ngeblur latar belakang jika itu memang adalah kamar hotel seperti yang diklaim oleh si penuduh? Kalau kita perhatikan lebih dekat ya latar belakangnya dan juga sekitarnya terlihat berantakan seolah-olah itu merupakan asrama dari member NCT or WayB. Dan kalau kita memeriksa cambang dan anting-anting ya, gaya rambut dan juga warna itu menunjukkan bahwa foto ini memang diambil dari tahun 2018 yang bertentangan dengan apa yang diklaim oleh penuduh ketiga bahwa foto ini itu diambil ketika mereka bersama pada tanggal 17 September 2019. Tetapi lagi-lagi sama, seperti rambutnya dari era hitam dan hitam atau sebelumnya juga. Dan setelah menyesuaikan warna dan saturasinya juga seperti bayangan dan juga gelas anggur ya. Sebenarnya dapat kita lihat di situ ada kayak seorang pria dan bukan ada seorang wanita seperti yang disebutkan oleh si penuduh. Selain foto, ada juga mengenai catatan WeChat. Ada terlalu banyak inkonsistensi dalam tangkap layar obrolan yang telah diberikan. Dan nama serta logo terlihat seperti telah diedit karena ada kotak teks yang tidak selaras. Ada ejaan yang salah pada tanggal dan warna yang tidak tercampur dengan baik. Dan suratnya juga terus berubah. Sudah diketahui bahwa Lukas menggunakan metode goresan tradisional untuk mengetik. Tetapi dalam tangkap layar yang disediakan oleh penuduh, pesan dari Lukas berada dalam karakter yang disederhanakan. Yang lagi-lagi
pribadi mempertanyakan tentang apakah kisah mereka ini benar atau palsu. Lalu tanggalnya juga tidak konsisten. Diduga mantan pacar menyatakan bahwa mereka bersama nih guys. Ada beberapa foto dan video Lucas menghadiri acara di mana dia itu berada di negara yang berbeda dan tidak mungkin hadir di hotel dengan penuduh seperti yang telah diklaim. Yang berikutnya adalah foto tidur. Kelinci dan sofa yang terlihat di foto Lucas ya. Tidur terlihat sangat mirip dengan yang diambil di asrama untuk NCT or WayB. Boneka mainan kelinci ini telah terlihat di foto dengan anggota lain dan kehidupan mereka di asrama menegaskan bahwa itu adalah foto yang sama. Dan kalau kalian perhatikan ya, bahwa pada akhir 2018 hingga pada akhir tahun 2019 dikatakan bahwa staff ini juga punya penggemar Saseng yang bekerja dengan mereka. Jadi ada kemungkinan sih foto ini dicuri atau dijual oleh Saseng fansnya. Berikutnya adalah foto dan juga kwitansi jaket. Nah, foto jaket yang dibagikan oleh si penuduh ya, yang mengklaim bahwa dia itu telah membelinya untuk Lucas ternyata diambil dari akun pembelanja pribadi dan tanda terimanya diunduh dari Google. Dan jaket ini juga hanya bisa dibeli di Eropa dan dikonfirmasi oleh admin Marvo London. Dan foto yang sama persis dicuri dari akun pembelanja secara pribadi. Waktu toko juga tidak sesuai dengan waktu yang terlihat dalam percakapan tentang membeli jaket. Toko juga sudah tutup saat percakapan ini berlangsung. Kwitansi ditemukan diunduh dari Google dan diedit menggunakan Photoshop karena ada bukti tanda warna pada fotonya. Dan hasil analisis adalah dua cerita lainnya segera dibantah. Cerita ketiga juga punya narasi yang sama, tetapi mereka menambahkan klaim yang lebih konyol. Sangat diketahui bahwa Lucas selalu mendukung dan juga membantu member dari WayB or NCT dan rekan-rekannya dari acara yang pernah dia kerjakan. Jadi penuduh memastikan untuk merusak citranya dengan menambahkan bahwa Lucas ini berbicara buruk tentang anggota Rookie, member dari WayB dan juga Keep Running. Dikarenakan itu akan membuat semua orang mempertanyakan kepribadiannya yang sangat membantu, ramah dan juga pekerja keras. Apakah itu semua hanya berpura-pura saja? Ada juga kemungkinan bahwa klaim ini disebut-sebut itu dapat menyebabkan war antar solo stan dan juga stan unit, sehingga Lucas akan kehilangan dukungan dari pendukung anggota lainnya. Para penggemar juga tahu betul ya bahwa para member dari NCT itu peduli satu sama lain dan berapa banyak dari mereka yang memujanya dan sulit untuk memasukkan interaksi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan member pemeran Keep Running-nya juga tidak bisa berhenti nih untuk memuji Lucas. Mereka juga memastikan untuk mengatakan bahwa Lucas tidak menyukai Burberry sehingga membuatnya terlihat buruk karena dia bekerja dengan brand tersebut, dan mengatakan bahwa dia ini juga tidak suka ketika penggemar mengklik fotonya di bandara yang sulit dipercaya karena di semua fotonya yang diambil oleh penggemar dia selalu tersenyum atau melambai pada para penggemarnya, bahkan selama dia melakukan pemotretan atau syutingnya. Dan sekali lagi ini tuh jelas terdengar seperti agenda yang ditetapkan untuk menghancurkan citra dari Lucas dan segala sesuatu yang membuat Lucas terkenal dan juga dicintai. Bukti yang diberikan oleh para penuduh juga telah terbukti palsu nih guys, dan siapapun dengan logika dan pola pikir yang jernih dapat mengetahui bahwa semuanya memang telah disetting untuk menghancurkan karir dari seorang Lucas. Lalu pada tanggal 24 Agustus tahun 2021 ada OP4. Jadi OP4 ini membuat akun Weibo sehari sebelum tuduhan pada tanggal 27 Agustus 2021 diidentifikasikan sebagai pria dan lokasinya juga tidak ditentukan. OP4 ini membuat akun pada tanggal 27, tetapi pemberitahuan di mana pengguna mereka mengatakan bahwa tanggal OP4 pertama kali memposting tuduhan tersebut. Mengapa kamu membuat nama pengguna kamu pada tanggal yang sama dengan saat kamu memposting tuduhan? Aneh nggak guys? Dan ada juga bukti-bukti yang menguatkan bahwa semuanya memang palsu. Yang pertama adalah tentang video surfing yang palsu nih guys. Jadi untuk surfing video untuk Lucas itu sebenarnya sudah dicuri dan juga diedit oleh seseorang dan juga menyebarkan rumor tentang Lucas. Dan original videonya juga sangat berbeda loh guys dengan video yang telah diberikan oleh orang yang mengaku sebagai mantan pacar dari Lucas. Bukti yang kedua, catatan WeChat lagi. Nah, penggemar Cina juga memeriksa percakapan dan jika kalian melihat bahwa ketika kamu mengubah warna tangkap layarnya ya, itu akan menyorot atau mencerahkan warna kotak teks dan juga foto. Itu berarti bahwa itu baru saja ditambahkan di latar belakang hitam. Alias di sini tuh emang ada kayak editan gitu loh guys. Dan yang berikutnya adalah Oshim ini juga memposting postingan yang kedua dan ini juga dibantah. Gak mungkin loh guys bagi Lucas untuk bersama dengan mantan pacar yang dituduhkan karena aktivitasnya di dalam dan juga luar negeri. Pada tanggal yang dia posting, dia itu berada di Beijing, London, dan Amerika. Dan bahkan ya si cewek ini itu juga nggak pernah memposting tanda terima hotel atau tanda terima elektronik apapun. Hanya tanggal saat dia memesannya saja, tetapi itu juga dapat dilakukan loh guys melalui aplikasi apapun. Dan juga percakapan WeChat sebenarnya dapat dibuat-buat.
Dan kesimpulan untuk investigasi ini adalah menyatakan bahwa data digital dengan jelas menunjukkan bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa akun-akun ini telah memanipulasi akun mereka dengan menghapus riwayat aktivitas mereka sebelumnya sebelum tanggal 23 Agustus dan atau bahwa tanggal pembuatan akun dan aktivitas akun mereka semuanya berada dalam kisaran yang sama. Apa yang enggak diketahui pengguna ini adalah bahwa jejak data digital memang ada dan juga dapat dihapus. Tapi enggak berarti aktivitas tersebut dapat hilang selamanya. Penghapusan masih ada dan jika ada yang mau menemukannya mereka dapat bisa kok. Ini yang dilakukan oleh tim cyber. Semua tangkap layar adalah bukti bahwa mereka mencoba menyembunyikan aktivitas masa lalu mereka. OP pertama juga ingin menyembunyikan afiliasi terhadap komunitas manga dan juga BL. Enggak ada masalah dengan komunitas ini, jadi kenapa dia menyembunyikan hal tersebut? Penting juga untuk dicatat bahwa data yang tercatat pada beberapa profil penuduh menunjukkan bahwa mereka ini adalah seorang pria yang merupakan kontradiksi yang jelas sehubungan dengan dugaan tuduhan yang diajukan oleh para penuduh yang menyatakan dirinya sebagai seorang wanita. Dengan pertimbangan data tadi dan juga dengan data digital lainnya seperti data lokasi, bahasa layanan terjemahan yang digunakan untuk memanipulasi tuduhan yang dituduhkan, dapat disimpulkan dengan pasti bahwa para penuduh ini punya kredibilitas yang dipertanyakan dan bukan seperti yang telah diklaim. Well guys, gimana nih pendapat kalian melihat bagaimana hasil investigasi dari tim cybernya? Kalian merasa terkejut atau enggak nih? Karena seperti yang kita lihat, orang-orang yang mengaku ini kebanyakan cowok katanya. Dia itu cowok, tapi ngaku sebagai mantan pacar dari Lukas. Nggak tahu juga sih kenapa bisa gitu ya. Apakah dia emang bener-bener cowok, atau berpura-pura jadi cowok, atau dia emang bener-bener cowok dan suka sama Lukas? We don't know juga. Dan mengenai Lukas, aku di sini punya informasi yang penting buat kalian. Jadi baru-baru ini Lukas dikabarkan itu telah membatalkan rencana untuk kembali ke Cina, dan rencana promosi untuk WP dihentikan sementara. Telah dikonfirmasi oleh Sport Pyongyang bahwa Lukas itu telah membatalkan semua rencananya untuk kembali ke Cina. Dia seharusnya berangkat ke Shanghai pada tanggal 10 September pukul 1.55 sore waktu Korea Selatan untuk kegiatan solo. Tetapi Lukas membatalkan penerbangannya. Selain itu, awalnya WP juga direncanakan akan berangkat ke Cina untuk promosi pada bulan Oktober juga. Tetapi rencana tersebut juga dihentikan. Disampaikan bahwa rencana baru kepulangan mereka ke Cina belum dibuat. Well guys, untuk sekarang ya udahlah sih, nggak apa-apa ya, di cancel dulu jadwalnya supaya masalah ini juga segera selesai. Ini hasil tim investigasinya alhamdulillah udah keluar dan ini juga dapat membantu untuk membersihkan nama Lukas. Semoga dikarenakan hasil dari tim investigasi ini, para netizen yang tadinya itu benar-benar kayak nge-hate banget Lukas dan juga memandang buruk banget Lukas itu dapat lebih terbuka pikirannya dan mereka juga dapat menerima kembali Lukas hadir untuk menghibur mereka. Dan kita juga berharap semoga single Lukas dan juga Henry yang Jalapeno itu akan segera dirilis. Jujur aku udah dari kemarin penasaran banget, tapi dikarenakan ini yang buat gara-gara nih, wih bahaya. Karir dari orang itu bisa-bisa hancur seketika. Well cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Keramit. Thanks for watching. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.